Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru, teman-teman sejawat, beserta para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Lebang Pangkas. Baiklah, saya akan memaparkan penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Ini adalah salah satu tugas dari aksi nyata mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar. Materi yang pertama yaitu tentang Merdeka Belajar. Topik yang disampaikan pada Merdeka Belajar adalah yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam topik Merdeka Belajar ada 5 modul yang akan dipahami. Modul pertama itu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Dan modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, modul pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apapun profesi kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Demikian peran kita sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak. Kemudian modul kedua itu tentang mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak agar hidup dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya dengan menggerakkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Mungkin sampai saat ini praktik pengajaran seperti itu masih berlangsung. Contohnya, kasus kekerasan pada murid-murid mendapat hukuman, sanksi berat saat tidak menyelesaikan tugas, fokus pada orientasi kognitif saja, sehingga perkembangan kecakapan dan sosial emosional murid terabaikan. Kemudian pada modul 3 itu mempelajari mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang guru, kita harus memahami kodrat keadaan masing-masing murid sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti yaitu perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa.
Budi pekerti atau watak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan intelijen. Rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, dan segala perasaan manusia termasuk bagian biologis yang tidak dapat berubah. Kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan termasuk bagian intelijen yang dapat berubah karena pengaruh keadaan lingkungan dan pendidikan. Pikiran murid yang tidak bergerak memunculkan rasa asli yang dimiliki menjadi penakut dan pemalu sesuai dengan watak biologisnya yang tidak dapat berubah. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis akan semakin samar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan memberikan budi pekerti yang baik. Selanjutnya ini adalah modul kelima, modul terakhir dari materi Merdeka Belajar, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo. Artinya di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kehendak, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntutlah murid sesuai zamannya. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sejawat, dan para siswa, setelah mendengarkan presentasi saya, mohon diisi form umpan balik pada link berikut ini. Hanya dengan melanjutkan kalimat dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir apa dan ternyata bagaimana. Kemudian apa langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman dan para siswa. Demikian presentasi dan pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.